your experience is very, very, I mean, there's a lot of knowledge on your speech, but when you say it on the flat tone, people will get bored. Okay, so try to, you do it, and you want your friend to try it, right? So talk in Persuasive way. yeah, persuasive way, with some passion on it. Just okay, you can try because the payment is 1 million. No one will give you attention, but you know what? You can get 1 million rupiah just for 2 hours teaching a day. What? People will give you attention. So the tone of your voice, okay? Always give feedbacks for your friend, personally, or yeah, I think personally is good. If someone do the presentation and you can say that you say too much, you say too much, like I myself, I use too much something like that. You know, something like that. Because I don't know what the word. My vocabulary is very something like that. Okay? Okay. We practice already, but the what I want to say in this last session is to be patient. It's not easy to speak in public, right? So keep practicing. Always practice and use every opportunity that you get. Use it. Just standing in front of other is not easy, right? Because every eyes on you, so it's not easy. Try it. Always try it. If you walk in front of sometimes we walk like this, right? Try to walk. Okay, I know you're ashamed because you're late, but don't be panic. Just do it slowly. Hold yourself. Right? Okay? Try to be confident is to be practicing. You have to practice to be confident, okay? Yeah. Yes. Okay, so keep practice. Practice. All the great speakers were bad speakers at first. Yeah. But they keep practicing. So keep practice, okay? Okay. Okay? So thank you very much thank you very much for your participation, and I think the process also. Okay? I hope it gives you benefit with attend this session. Okay, thank you so much, Bu Asti, for presenting in English for all of you. Okay, you may have 5 minutes break before we move on to the next session. Yes, 5 minutes because you have another session after this. It's about minor and entities. Yeah. So I believe later in the classroom you will not be able to present. Yeah. So when your lecturer give you an assignment to
present by yourself, you will be ready, right? Right? Yeah. Okay, thanks for asking, yeah. Alright, so I will give you 5 minutes break and then please come back, yeah, because we will move on to the next session. Remember, please to show your best attitude, right? Okay, so this is also related to what we have, reading, yeah, etiquette and manners, alright? I believe that some of you already have this kind of attitude, a good one, yeah. So here you will meet Ibu Sukma. Can you see that she's very pretty? Yeah. She's very pretty, right? Like Wayan, yeah? Like why? Really? The face is very clean, yeah? And then she wears a white, what we call it, dress here, yeah? So you can see that she's pretty, yeah? So this time you will learn from Ibu Sukma how to have good etiquette and manners, okay? The floor is yours. Saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Saya akan menemani kalian dengan tim bahasa ya. Ya, nama saya Marani Mukardono, seperti yang tertera di slide. Saya dosen di Fakultas Psikologi. Saya mengajar di industri dan organisasi, ya, dan juga psikologi psikodiagnostik, di mana psikodiagnostik ini berkaitan dengan alat-alat tes. Ya. Jadi kalau misalnya di perusahaan kalian mau melamar pekerjaan, gitu kan, itu biasanya dites. Nah, itu ya saya yang cukup ahli di bidang itu ya, untuk menentukan apakah orang ini memang disarankan atau tidak untuk di posisi di perusahaan tersebut. Nah, saat ini selain saya mengajar, saya juga diberi kepercayaan untuk mengelola unit pusat layanan psikologi (PLP). Ya, PLP tahu nggak di mana? Di Dekat Junction. PLP itu ada di gedung lantai dasar. Ya, berbarengan dengan di situ ada pengadaan, ada rumah tanggaan. Jadi PLP itu satu ruangan dengan ruang konseling. Boleh lah kapan-kapan mampir ke situ. Ya, oke, baik. Saya diberi kepercayaan untuk memberikan, sebenarnya saya ingin sharing aja ya, mengenai etiquette dan manners. Ya, apa sih yang Anda bayangkan terkait dengan etiquette? Etika, sopan santun. Ya, oke, saya ingin mengajak Anda untuk berilustrasi. Nah, kita berilustrasi terkait dengan diam, yang berlian. Ada yang tahu berlian ya? Ya. Pernah dikasih berlian sama pacarnya? Nggak pernah. Ya. Tapi sudah pernah melihat berlian ya? Permata? Pernah ya? Sudah pernah ya? Tapi jangan lihat kaki ya, beda ya sama kaki ya. Nah, kenapa saya ingin mengilustrasikan bahwa etiket dan manners itu seperti berlian? Ya, sekarang kalau kita lihat berlian yang belum dipoles itu seperti apa sih bentuknya? Bongkahan, ya, kasar, nggak enak untuk dilihat, gitu ya, nggak berkilau. Tetapi ketika berlian itu sudah dipoles, shine. Wow, saya ingin beli kalau saya punya uang. Atau kalau misalnya ada pria yang suka dengan saya, syaratnya adalah kasih cincin berlian dulu. Ya, sangat diidam-idamkan oleh semua wanita ya berlian ya. Iya nggak sih? Lebih mobil ya. Oke, tapi mayoritas wanita sangat suka dengan berlian. Nah, makanya kenapa saya mengilustrasikan etiket dan manners seperti berlian. Karena enak untuk dilihat. Ya. Dia akan bercahaya, dia akan tampak ketika kita berinteraksi dengan orang lain. Ya. Akan tampak ketika kita berkomunikasi, itu akan berbeda. Coba, apa yang
terjadi kalau kita seperti berlian yang belum ditata, ya, belum dipoles. Annoying ya, annoying nggak sih? Iya. Ya, mungkin kita tidak bisa menempatkan diri di mana kita berada. Oleh sebab itu, selanjutnya, ya, saya masih mengajak kalian bahwa etika itu ibaratnya seperti berlian yang sudah ditata dengan baik, sehingga ketika itu ditempatkan di mana aja pasti akan selalu bersinar, akan selalu bagus. Berlian jatuh, bisa lihat nggak? Ada yang jatuh, klip gitu kan. Nah, kalau etikamu ditata dengan baik, seperti itu, seperti berlian. Ya. Kemudian next. Ya. Etika itu apa sih? Etika itu ternyata manners ya. Etika itu ternyata apa? Sopan santun. Ya. Nah, bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain, bagaimana kita berperilaku dengan orang lain, itulah etika. Makanya tadi kan sempat Miss Prisda bilang behave gitu ya. Itu etika. Ya. Itu adalah etika. Nah, etika ini sangat penting sekali, tidak hanya untuk Anda terapkan dalam diri Anda sendiri, tetapi ketika Anda memiliki etika yang baik, itu akan Anda bawa kemanapun Anda berada. Ya, ketika nanti Anda bekerja, itu etika pasti yang diutamakan. Nih, salah satu contoh aja. Ketika kita melamar pekerjaan, kira-kira user akan memilih orang yang seperti apa nih? Pintar, tapi etikanya nggak terlalu baik, atau kemampuan intelektualnya sih biasa-biasa aja, nggak pintar juga sih, tapi etikanya baik. Yang kedua, ya, karena pernah saya menangani suatu klien PLP juga gitu ya. Dia bilang ke saya, Bu, saya kepinginnya profil yang nanti cocok untuk kami adalah, ya, orangnya nggak usah terlalu pintar-pintar, nggak apa-apa, karena kalau nggak terlalu pintar, dia nggak terlalu pintar tapi dia mau belajar dan dia punya etika yang baik, itu lebih gampang dipoles dibanding orang yang pintar tetapi etikanya nggak baik. Itu akan cenderung menjadi apa? Selain sombong, dia akan menjadi provokator, gitu ya, kompor, ya, nggak sampai diktator, tapi mungkin lebih kepada bossy itu tadi ya, itu karena dia merasa pintar, jadi dia bossy, seperti itu. Nah, biasanya perusahaan itu akan melihat kamu mau pintar, IP kamu kumlot, mungkin sampai 4 kali ya, kumlot A semua gitu ya, very kumlot gitu kan. Tetapi etikamu itu 0, perusahaan nggak akan ambil kamu, perusahaan nggak akan hire kamu, seperti itu. Jadi betapa pentingnya etika itu. Kalau orang Jawa bilang, ada orang Jawa di sini? Ya. Orang Jawa bilang kalau foto promo, unggah-ungguh. Ya. Orang tuh harus punya foto promo, tata krama. Ya, oke. Next. Ya. Nah, di sini perbedaan good manners dan etiquette. Nah, good manners itu lebih kepada standar pada umumnya. Jadi orang memang harus sopan santun itu menjadi suatu standar pada umumnya. Contohnya gimana? Kamu masuk ke ruangan Miss Prisda. Kalau masuk, apa yang kamu lakukan? Langsung buka pintu. Hai Miss Prisda, how are you? Gitu ya. Oh Frida, sorry ya, saya suka agak pleasant. Gitu ya? Gitu ya? Itu good manners bukan? No. Nah, good manners seperti apa? Ketok dulu sebelum masuk. Sebelum excuse me, gitu ya. Shalom. Halo Miss Prisda, Prisda ya. Susah banget apa terusnya? Misalnya busuk aja. Oh iya. Atau Miss Ignas. Oh iya, Miss Ignas misalnya. Halo Miss Ignas, selamat pagi, kan seperti itu, ya.
Jadi nggak langsung masuk, tidak ketok pintu langsung masuk, siapa lu gitu ya. Kalau itu terjadi di ruangan saya, ya, saya akan tanya sama anak ini, kamu udah pernah dapat keramasan belum dari saya? Saya punya banyak sampo di PLP ya. Jadi kamu tinggal milih kamu mau sampo merek apa. Ya. Keramah itu mereka udah tahu kalau anak psikologi. Dikeramasin Bu Sukma itu artinya diceramain sama Bu Sukma. Ceramah bisa 1 jam bersama Bu Sukma. Gitu. Ya, mereka udah tahu gitu. Jadi ketika kita akan masuk ke ruangan dosen, itu kita harus lihat dulu kondisinya. Nah, perlu tuh namanya belajar bahasa nonverbal. Nggak cuma anak psikologi aja yang harus peka dengan orang lain secara nonverbal. Kalian juga harus melatih, mengasah, ya, harus peka. Ya. Harus peka dengan kondisi atau situasi dosen kita misalnya. Jangan dipaksa kalau memang kondisinya lagi nggak mood, kamu paksa-paksa yang ada ngamuk dosen. Oke. Nah, sedangkan etiket di sini itu menggambarkan bagaimana seseorang itu ya dapat menempatkan dirinya baik di dalam kehidupan sosial maupun di dalam kehidupan berbisnis. Kalau dalam kehidupan sosial ya itu tadi, dia bisa menempatkan diri, dia tahu, ya. Nggak cuma sikap loh etika itu, tetapi cara kamu menampilkan diri. Berhubung saya ngajar etika, saya berusaha menampilkan diri semaksimal mungkin, gitu ya. Bukannya ingin eksis, tidak, gitu ya. Tetapi memang ketika kita berada dalam suatu tempat tertentu, kita harus tahu, jangan ke kampus pakai cara pendek, gitu ya, pakai sandal. Ada anak di tempat kami, kalau mau datang ke ruang dosen, entah itu bimbingan, entah itu mau tanya, dia pakai sandal, saya suruh copot sandalnya. Ya. Ini kampus, bukan mall, bukan pasar. Dosenmu nggak ada yang pakai sandal, dosenmu semua pakai sepatu. Saya suruh copot, kita suruh copot. Jadi kita memang sepakat dosen psikologi itu kalau misalnya ada mahasiswanya pakai sandal masuk ke ruang dosen, itu tolong sendalnya taruh di luar, kamu boleh masuk tanpa sendal. Mendingan kamu nggak usah pakai sendal masuk, tapi kalau daripada kamu masuk dengan sendal. Ya, kalau ekstrim saya sedang keluar nih, dia datang bimbingan sama saya pakai sendal, saya suruh dia ganti pakai sepatu. Kamu cari sepatu dulu. Kalau kamu udah pakai sepatu rapi, baru kamu datang sama saya. Kenapa itu diterapkan? Ada yang bisa jawab? Kejam dosen psikologi. Kenapa? Untuk mendisiplinkan murid. Selain mendisiplinkan murid, apa? Yang lesson-nya apa? Yang bisa kita dapatkan apa? Sepele loh itu. Betul, betul. Jadi memang sudah dibiasakan sejak sekarang, ya. Ibaratnya kamu kuliah, itu kamu berlatih seperti kamu kerja. Karena kan kuliah dari pagi sampai sore. Kamu berlatih untuk seperti itu kan? Ya. Kalau di tempat kuliah saja kamu tidak bisa menghargai orang lain, bahkan dirimu sendiri tidak kamu hargai, bagaimana kamu akan menghargai orang lain? Seperti itu. Mata kuliah saya sangat strict dengan baju rapi. Karena mata kuliah saya salah satunya adalah psikodiagnostik. Psikodiagnostik itu terkait dengan praktikum, di mana saya akan menjadwalkan anak-anak untuk mengambil klien. Jadi kalau ada anak psikologi yang minta kamu untuk jadi klien, itu mata kuliah saya berarti ya. Jadi pernah ya? Oh ya. Dan kamu pasti pernah ketika kamu menjadi klien, pasti kamu lihat kan mereka berpenampilan rapi. Di mata kuliah saya mereka berpenampilan rapi. Kalau mereka tidak berpenampilan rapi, saya suruh keluar aja. Kenapa? Karena memang itu yang memang harus kita terapkan dan disiplinkan. Kalau itu tidak pernah dilatih, kapan mau dilatih? Ya nggak sih? Nanti deh kalau udah kerja,
pasti kamu akan terkaget-kaget. Tapi kalau sudah terbiasa, ya pasti nanti ketika dia kerja dia udah nggak kaget lagi. Apalagi kami ada program magang. Semoga UBI ada program magang juga ya. Ada kan? Nah, ketika program magang itu kalau di tempat kami masing-masing ya. Kalau di pendidikan biasanya di sekolah-sekolah. Kalau saya di industri biasanya di perusahaan. Itu memang saya selalu menekankan harus berpakaian rapi. Yang laki-laki kalau ngambil klien pasti pakai dasi. Ya, waktu itu yang ngetes kamu laki atau perempuan? Oh. Ya, kalau yang laki-laki pakai dasi. Enggak mesti harus pakai blazer sih. Kalau yang laki-laki gitu ya. Ya seperti kalau kerja di kantoran itu biasa. Jadi memang sudah di setting seperti itu. Kenapa itu? Next. Ya. Sopan santun secara umum. Ya tadi sudah saya sempat membahas gitu ya. Bagaimana kita bisa berperilaku dengan sopan sehingga orang lain pun juga akan menghargai kita. Ya, kita juga menghargai mereka juga seperti itu. Kemudian gunakan kata apa? Excuse me, maaf, gitu ya. Misalnya kamu di kelas, kamu mau ke toilet, ya gunakan kata maaf. Miss, maaf, saya mau ke toilet. Jangan, Miss, maaf, saya mau ke WC. Ya, saya paling sangat gatel kuping saya kalau mahasiswa saya bilang, Bu, saya mau ke WC dulu. Saya selalu bilang, bukan WC ya, toilet. Bedanya apa? Ya, yang lazim apa? Toilet atau kerennya dikit, restroom. Kamar kecil, kalau menurut saya secara formal masih kurang. Kamar mandi. Kamar mandi. Ke belakang. Masih kurang formal ya menurut saya ya. Karena gini, kamu kebayang nggak? Kamu tuh nanti misalnya kerja di perusahaan, kamu eksekutif muda gitu ya. Terus kamu meeting sama CEO gitu kan. Pak, permisi, saya mau ke WC dulu. Coba, CEO dulu ya di situ. Kan nggak sopan, ya. Jadi yang sopan apa? Saya mau ke toilet dulu. Atau yang biasa lazimnya kalau di kantor saya mau ke restroom dulu. Rest area beda lagi. Kalau kamu mau isi bensin, makan, rest area. Dari mana dulu nih? Ya. Nah, hal sepele ya, tapi itu menggelitik di telinga. Ya, hal sepele. Nah, ini yang paling penting. Dengerin orang dulu, jangan asal langsung buru-buru kasih pendapat. Mendengarkan. Contohnya nih, ketika kamu diskusi, kita refleksi dulu deh. Ketika kamu diskusi, pernah nggak di antara kamu ibu bete banget kalau dia ngomong lama banget ngomongnya, langsung aku interupsi aja. Pernah nggak seperti itu? Tanpa kalian sadari. Pernah nggak? Pernah ya. Kamu tahu nggak perasaan orang yang diinterupsi itu? Sakitnya di sini. Sakit loh, ya. Dengerin kayak berlatih untuk mendengarkan orang lain, nggak gampang. Capek, benar. Emang capek dengar orang lain itu, ya. Memang kalau kami ya psikolog maksimalnya kalau konseling satu hari satu orang aja. Lebih dari satu lelah. Karena mendengarkan orang lain itu lebih lelah daripada menceramai orang lain. Kalau menceramai orang lain bisa panjang gitu ya, nggak pakai titik koma. Nah, mendengarkan itu penting sekali. Ya, itu menunjukkan kamu tuh care dengan dia. Baru ketika dia sudah selesai cerita, kamu boleh kasih respon, kasih masukan. Ya, sabar. Ya. Jangan emosi. Mentang-mentang temennya annoying, langsung hajar aja emosi. Verbal lawan verbal. Gitu ya. Atau
kita perang di Facebook. Menurut kalian itu etis nggak? Enggak ya. Jangan sampai lah ya, apalagi ya kalau bisa ya kalian, kalau kalian mengeluarkan unek-unek, datanglah ke tempat orang yang tepat. Nggak usah mengeluarkan unek-unek itu di Facebook, ya, di media sosial. Saya selalu menekankan gini ke anak-anak magang saya. Jangan sampai gue lihat, denger, ya, update status baru 1 minggu gue udah bosen kerja gitu kan. Anak-anak magang yang di perusahaan itu biasanya kan dia kerja itu seperti orang kerja biasa, jam 8 sampai jam 5. Bosen nih 1 minggu kerjaannya begini mulu gitu kan. Dia upload di Facebook atau enggak di WA atau enggak di status BB. Nah itu biasanya setelah itu ya udah, mari kita keramasi dia kayak gitu ya. Saya selalu bilang jangan sekali-sekali itu ada gitu. Saya sampai baca atau saya sampai dengar. Kenapa? Kalau perusahaannya lihat, tahu, dia bisa tersinggung loh. Terus itu kan mancing tuh. Lu ngapain? Emang lu di perusahaan mana sih? Kayak gitu kan. Oh di perusahaan ini, panjang dia ceritanya. Ya, nggak boleh kita menjelek-jelekan perusahaan dengan update status. Ya kalau memang jengkel, cerita aja sama pacarnya. Udah punya pacar kan? Cari. Kamu semester berapa sih? 4. Psikologi banyaknya ganteng-ganteng. Promosi, ya. Nah, ceritalah sama orang yang tepat. Jangan update status yang tidak pada tempatnya, ya. Oke. Over assistance. Ya, kita bersedialah untuk menolong. Helpful lah ya. Kalau temannya kesulitan ya dibantu. Jangan egois. Yang penting kerjaan gue udah selesai. Gitu kan? Itu bodo amat tuh urusan lo. Ya kalau temennya mengalami kesulitan ya bantu lagi. Oke. Yang selanjutnya adalah memberikan pujian ketika seseorang bisa menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Itu suatu penghargaan loh. Itu mungkin sepele ya, tapi itu bermakna banget. Itu buat orang yang low confidence, ketika diberikan pujian, itu akan menaikkan self esteemnya dia. Dan setiap kali dia diberikan pujian, itu dia akan lebih percaya diri. Ketika orang percaya diri, dia akan lebih bisa optimal. Jadi jangan malah menjatuhkan temannya, gimana sih lu gitu ya, gak bisa. Kalau emang dia gak bisa, oke, kamu sudah berusaha kok, kamu sudah bagus, yuk kita tingkatkan lagi ya. Pujian-pujian yang positif itu bisa meningkatkan rasa percaya diri kita. Kamu kalau dipuji senang gak sih? Namamu siapa? Otmil. Otmil, selain kamu hari ini cukup ganteng, kamu bisa menyelesaikan tugas dengan baik. Dia akan senang ketika diberikan pujian. Ya, oke. Nah, ini nih, belajar mengingat nama dan menggunakan nama dengan tepat. Nama itu jangan dibuat main-main. Masih ingat ya, dulu waktu zaman SMA sukanya main-main nama orang ya. Nama bapak, main-mainin. Marganya orang dipleset-plesetin. Ya nggak? Nah, itu salah satu bentuk ketidaksopanan ya sebenarnya ya. Tapi kamu senang kan? Senang nggak? Senang. Puas rasanya bisa main-main nama orang gitu ya. Yang diejek juga terima-terima aja ya. Masokis namanya itu yang diejek terima-terima aja. Menerima ya, diejek terima, diejek terima. Gitu ya. Jangan pernah memainkan nama orang. Saya agak sedikit mengaku dosa. Seringkali saya suka kepleset kalau saya manggil nama orang, gitu ya. Kayak tadi saya panggil Miss Frida, panggilnya Frida. Kadang ya mahasiswa saya ada namanya Denta. Dengan Frida
belajar untuk bisa memanggil, mengingat terutama gitu. Karena emang udah terkenal dosen psikologi yang suka salah mengenal itu Ibu Sukma gitu ya. Jadi mahasiswanya juga sudah paham gitu. Tapi saya berusaha untuk benar memanggil nama orang ya. Nah ya, sopan, baik, ramah itu salah satu good manners ya. Next, ya, oke, general etiquette. Nah, bagaimana ketika kita bertemu dengan orang baru? Kita harus tetap menjaga sopan santun, jangan SKSD, so kenal so dekat. Ya, ada orang yang nggak suka kamu SKSD, risih, ini ngapain sih? Gitu ya. Lihat dulu dong orangnya seperti apa. Observasi dulu orangnya seperti apa. Ya. Kalau sudah merasa nyaman, ada interaksi yang baik, kamu mau bercanda-bercanda boleh, tapi pada tempatnya. Ya. Apalagi orang yang baru itu adalah orang yang lebih senior daripada kamu, senior secara usia. Ya, itu kamu harus benar-benar bisa menempatkan diri. Nanti ketika bekerja, kamu tidak hanya bekerja dengan teman-teman yang seusia sama dengan usiamu, bervariasi. Ya, ada yang mungkin bedanya sama kamu 20 tahun, 15 tahun gitu ya. Ya, kamu kayak anak sama bapak, anak sama ibu gitu ya. Nah, bagaimana kamu bisa menempatkan diri dengan mereka ketika kamu bekerja? Apalagi kamu orang baru. Ya, makanya jangan SKSD. Ya. Kemudian sopan santun dalam hal bertelepon. Ya. Di sini sudah ada yang pernah mungkin magang di unit-unit ada? Ya. Sudah pernah? Kau magang mana? Oh di Perpus. Sebagai? Tapi pernah interaksi untuk telepon gitu? Koordinasi dengan siapa gitu? Terima telepon. Saya mau dengar. Bagaimana cara kamu terima telepon? Halo, selamat siang, rekan informasi. Hanya begitu aja. Saya bantu. Gitu. Itu yang biasa kamu lakukan. Hanya selamat siang, halo selamat siang. Referensi dan informasi. Itu yang kamu lakukan. Nah, etika atau sopan santun telepon yang tepat seperti itu sudah baik, tapi masih belum komplit. Ya. Komplit itu berarti kalau nasi goreng pakai telur. Ya, ini cuma nasi goreng aja tanpa telur gitu ya. Nah, yang komplit gimana? Ada yang bisa saya bantu, Mas? Ada yang bisa saya bantu. Nah, yang komplit itu biasanya, ya kan? Kalau staf saya itu selalu saya training. Staf saya itu di PLP. Kenapa saya training dalam hal bersopan santun telepon? Kenapa? Karena PLP ini dia melayani eksternal, kliennya dari luar, gitu ya. Biasanya mereka kalau ada telepon, halo, selamat pagi, PLP Ukrida dengan Ida, ada yang bisa saya bantu? Ya. Nama unitnya dulu, baru nama kamu, baru ada yang bisa saya bantu? Jangan, halo, ya, ini PLP, ya ada apa ya Bu, bisa saya bantu? Coba, itu kalau klien dengar begitu, yang ada kliennya lari, ih males banget gue pakai jasanya PLP Ukrida, staffnya jutek banget ya, gitu. Tapi kalau suaranya renyah, gitu ya, kayak kamu pasti pernah telepon Hello BCA atau mungkin pernah komplain ke ya customer service, komplain speedy ke customer service, ya. Mereka tetap memberikan pelayanan yang terbaik meskipun mereka harus kamu ngomel-ngomelin kan. Tapi kan mereka tetap, ya Bapak, Ibu, apa ya masih bisa saya bantu, ada apa lagi masih saya bantu, kan? Tapi kan tetap itu ya. Halo, PLP Ukrida dengan Ida, ada yang bisa saya bantu? Nah itu salah satu sopan
Mungkin sisi sini ada yang mau menjawab? Cara kamu bersopan santun ketika berrelasi dengan orang lain seperti apa? Kamu jalan, gitu ya. Kalau kamu dengan orang yang lebih tua, kamu gini, pagi bapak, pagi ibu, jangan, hai bro, gitu. Hai sis, gitu. Sama Musfida, hai sis. Wow, sambok lagi ya. Gitu ya. Jadi kalau ketemu, saya ketemu sama Pak Rektor, selamat pagi Pak Rektor, kan gitu kan? Selamat pagi Pak Daniel. Tetap dengan sopan. Biasanya kalau misalnya kita menyapa, kita selalu begini. Ini artinya kita bukannya kita ingin rendah di hadapan dia gitu nggak ya, tapi kita menghormati dia, menghormati orang yang lebih tua. Ya. Oke. Nah, table manners. Udah pernah diajak dinner nggak sama pacarnya? Keluarga pacarnya gitu? Makan malam? Nah, makanya kamu belajar table manners dulu. Belajar table manners dulu sebelum diajak makan malam sama calon mertua. Gitu ya. Ya nanti pasti dapat. Entah kapan pasti nanti ada. Waktunya akan tiba untuk dinner ya. Nih, ada misalnya kamu dinner gitu ya. Cowoknya lagi pendekatan nih sama kamu. Gitu kan. Makan. Jangan sampai ya cowok tuh ilfil karena dengan kamu bersendawa. Makannya cuap-cuap. Nah, makanya enak banget ya. Kayak kuda ngecap-ngecap gitu. Gitu ya. Makanya benar kalau makan gimana? Duduknya teguk. Ada porsi di sini. Porsinya terlalu tinggi, ini seperti ada enak untuk dinner. Ya. Oke. Makan. Ya duduknya ya. Nah, ini kan. Ini duduk. Terus tangan begini. Ya, tangan begini. Jadi ini tergantung makan apa dulu ya. Stick. Oh, makan stick. Makan stick berarti yang sebelah kanan apa? Peso atau garpu? Peso. Yang sebelah kanan pisau ya. Jangan kebalikan, sebelah kanan garpu. Oke. Nah, pisau dengan garpu. Caranya adalah enggak begini. Ya. Tapi agak sudut deh. Garpunya gini, garpunya agak tegak, pisaunya agak Pelan-pelan. pelan-pelan. Dan jangan minumnya Makannya juga hap, itu nggak gitu juga ya. Tapi makannya pelan-pelan juga. Kunyahnya berapa kali kunyahnya? 32 kali. 32 kali. Ya? Nah, ngunyah 32 kali. Itu ada alasannya loh kenapa ngunyah 32 kali. Biar lancar. Iya, biar pencernaannya juga tidak terkaget-kaget. Apalagi kalau masukin daging steak, gitu kan? Mau makanya lek kayak gitu gimana coba? Kalau gue nggak dikunyah cuma diputu gitu doang. Ya. Terus kalau makan jangan sampai ngomong, jangan sambil ngomong. Ya. Munculkan kemana-mana gitu ya. Itu cowoknya jadi ilfil, ya elah gue mau melamar dia jadi istri gue, kenapa begini ceritanya? Gitu ya. Makan tuh ya
kalau capek kayak gitu kan. Ya, jadi sebenarnya table manner itu sangat penting sekali gitu. Ya. Kalau mau belajar table manner, belajarnya di John Robert Power. Ya, keren. Cara jalan, cara duduk, cara berdiri, gitu kan ya. Nah, itu sangat penting. Itulah etika. Ya, ternyata etika itu gak cuma berinteraksi, tetapi di meja makan pun ada etikanya. Terus makan tuh jangan berantem ya, sendok sama garpu kelontang gitu ya. Kayak gitu juga. Ya. Kalau makan pakai tangan boleh nggak? Boleh kalau di pinggir jalan. Boleh kalau Tergantung tempatnya. Ya. Kalau tempatnya apa namanya eksklusif, ya jangan makan pakai tangan. Kenapa? Makan pakai Pakai pisau. garpu dong, sama pisau. Kan bisa dipotongnya kan garpunya bisa nahan itu ayam, pisaunya untuk memotong dagingnya. Ya udahlah sih, gak usah bersih-bersih makannya, maksud kamu makannya. Itu mah ketahuan banget, gak mau rugi. Biasanya mahal ya, jadi gak mau rugi gitu ya. Ya kalau misalnya di tempat makan yang eksklusif gitu ya, kalau kita makan ayam nggak mungkin setulang-tulangnya kita berapotin kan, gitu kan. Sayang ya, bungkus. Sayang nanti dilanjutin lagi makan di rumah gitu ya. Ya. Ntar habis ini saya sama Miss Frida, ibu kuat aja. Oke, ini tuh saya tuh di shoot loh kayaknya, aduh. Oke, baik. Ya, ini adalah etika. Ya, etika itu sangat penting ya. Coba dipraktekkan. Tepuk tangan dong buat dia. Ya, oke. Ya, lanjut. Aduh, ini kepotong dong, Pak. Oke. Etika yang profesional itu memang sangat mempengaruhi kesuksesan kita di tempat kerja. Ya, jadi perlu digarisbawahi. Kamu sepintar apapun, tapi kalau kamu tidak profesional, kamu tidak beretika dengan baik, kamu tidak akan pernah sukses di tempat kerja. Seperti itu. Ya. Contohnya gimana? Misalnya, ya, ketika rapat gitu ya, terus kamu ingin menonjol, ingin mendominasi, gitu. Temanmu memberikan pendapat, kamu sanggah terus. Lama-lama teman-temanmu akan sebel kan dengan kamu kan? Akhirnya yang ada apa? Ya udahlah, pendapat lu aja deh yang dipakai gitu kan? Ya kalau pendapat dia itu bisa mencapai goal. Kalau pendapat dia atau pemikiran dia itu malah justru buat perusahaan bangkrut gitu kan? Nah, berarti kan kita harus profesional dengan apa? Dengan itu tadi, mau mendengarkan pendapat orang lain, bisa menempatkan diri juga seperti itu. Ya, ini sangat penting sekali. Nah, kemudian yang kedua, ketika kita bisa beretika dengan baik, ya, orang pasti akan menghargai kita secara tidak langsung. Tapi kalau kita sudah tidak punya etika, orang tuh malas menegur aja malas sih. Tapi kalau etika kita baik, kita sopan, ya, satpam pun pasti akan mengenal kamu. Satpam mungkin yang cleaning service, gitu kan, dia pasti akan mengenal kamu dan pasti dia akan menyapa kamu. Tapi kalau etika kamu tidak baik, boro-boro, pasti satpam juga gak akan pernah mau menyapa kamu. Apalagi CEO. Jadi benar-benar itu sangat penting sekali kenapa kita harus beretika. Ya, tanpa etika, ya udahlah, nggak kelihatan potensimu. Jangan pernah kamu bermimpi
Meskipun kamu pintar, tanpa etika kamu akan potensial. Enggak. Ya. Kamu bisa bayangkan nggak resiko-resiko apa yang akan terjadi ketika kamu tidak beretika? Coba, resiko-resiko apa yang bisa terjadi? Dibenci orang, diomongin orang, bisa jadi nih yang paling parah di blacklist sama perusahaan. Itu menjadi rekor yang tidak baik buat kita. Nanti kamu melamar ke perusahaan yang lain, itu kan pasti ada referensi, ya kan? Kalau misalnya yang memberikan referensi bilang, lu gak usah terima tuh anak waktu di perusahaan kita etikanya nggak bagus. Misalnya dia etikanya nggak bagus apa? Dia misalnya terkait dengan integritas. Integritas itu kejujuran. Ya, dia sukanya ini loh, manipulasi uang. Ya. Dia sukanya bikin pembukuan itu palsu. Jangan terima dia deh, hati-hati. Hati-hati kasih posisi yang memang sangat riskan buat dia. Harusnya dia bisa jadi manajer keuangan, tetapi karena kelakuannya dia atau etikanya dia tidak baik, dia akhirnya tidak bisa sukses. Integritas itu penting. Saya ingin menekankan ke kalian, integritas. Kalau kalian tidak punya integritas, habis sudah. Salah satu kompetensi yang diangkat oleh perusahaan adalah integritas, terutama perbankan dan asuransi. Kenapa? Ada yang bisa jawab nggak? Kalau perbankan dan asuransi biasanya kalau pegawai bank atau pegawai asuransi biasanya kan ada konsumen datang. Kalau misalnya ada konsumen datang kan dia harus melayani dengan kata yang halus dan sopan agar konsumen tuh jadi senang dan ya. Oke, ya itu lebih ke servis ya, lebih ke servis. Tapi yang saya maksud integritas adalah kejujuran. Contohnya gini, perbankan itu lahan basah tuh di mana? Lahan basah, marketing ya? Marketing. Kalau dia seorang marketing, tetapi dia tidak bisa beretika dengan baik, dia tidak punya integritas yang baik, habislah uang perusahaan. Atau bisa jadi image perusahaan jadi tidak baik. Contohnya gini, saya mau pinjam uang di bank, kan? Marketingnya, kamu namanya siapa? Kan saya lebih baik nanya daripada saya salah. Oatmeal. Oke, marketingnya Oatmeal. Terus Oatmeal bilang, Bu, pokoknya ibu nggak usah khawatir deh, pasti ibu dapat uang pinjaman dari bank. Tapi Bu, nanti kalau misalnya udah cair nih, saya dapat ya Bu 10%. Itu kan jasa saya. Itu integritas. Ya, kong kali kong sama konsumennya. Atasanmu tahu? Nggak tahu, yang tahu cuma dia sama konsumennya aja. Tapi lama-lama konsumennya juga mikir dong, kalau misalnya ada konsumen yang memang sangat menjaga integritas, buset nih, Bang A. Ternyata marketingnya mainannya begitu ya. Jadi image-nya bagus. Akhirnya tersebar luaskan bahwa ini bank ini hati-hati ya, marketingnya itu dia akan minta persenan 10% kalau misalnya dana kita bisa cair. Maka saya bilang itu lahan basah. Asuransi juga seperti itu. Sama. Ya. Apalagi kalau kamu nanti, ya kalau misalnya sastra Inggris nggak mungkin di bagian keuangan lah ya, gitu kan ya. Tapi biasanya yang daerah-daerah rawan tuh kayak bagian keuangan. Ya. Itu kalau mental kita tidak kuat, prinsip kita tidak kuat, itu kita bisa terjerumus. Maka itu sangat penting sekali. Oke. Ya, baik, selanjutnya. Ya. Mungkin supaya tidak bosan-bosan juga saya tetap terus sampaikan bahwa memang etika itu sangat penting, ya. Dengan etika kita
kita bisa berinteraksi yang baik dengan orang lain. Itu yang perlu kalian resapi seperti itu, ya. Nah, ketika kamu bersikap sopan, orang akan merasa apa? Merasa dihargai juga, ya, diperhatikan juga. Tapi kalau misalnya kamu tidak bisa bersikap sopan, ya orang juga malas dengan kamu. Ya. Oke, apa yang akan kamu lakukan ketika kamu bertemu dengan orang yang baru? Senyum, tapi jangan senyumnya jangan over gitu ya. Nah, senyum gitu kan, ramah kayak gitu kan. Kemudian kalau kamu salaman, itu salamannya itu ya yang mantep tapi tidak dikemes gitu, tidak diremes gitu kan. Tapi tetap salaman yang baik. Ya. Nah, stand for lady ini maksudnya apa? Biasanya ini kita mengacu ke barat ya. Biasanya kan kalau misalnya perempuan mau duduk, laki-laki sudah duduk, terus ada perempuan mau duduk, laki-lakinya berdiri dan mempersilakan dia duduk. Ya. Atau ketika mau salaman gitu ya, laki-lakinya harus apa? Berdiri. Coba kamu berdiri. Salaman sama saya. Nah tadi tuh from shake hand tuh seperti itu. Coba sekali lagi. Ya, tidak diremet seperti itu. Tapi kalau dia pakai kaki, gede banget, sakit. Ya. Nah, repeat a new name. Maksudnya gimana? Coba, siapa yang mau jadi contoh? Ini kamu deh. Mau sini. Siapa namanya? Luna. Namanya Luna. Oke. Namanya. Oh ya. Katanya dia mirip Luna ya. Oke. Misalnya saya baru kenal sama Luna gitu kan. Yang biasa saya lakukan adalah halo, saya Sukma. Seperti itu. Ya. Nah, kalau saya ingin mengulang namanya berarti halo, saya Sukma. Oh, ibu namanya Ibu Tiara. Oh, diulang. Ibu dengan Ibu Tiara. Memastikan namanya benar atau enggak. Kadang kan mungkin konsentrasi kita suka nge gitu kan, apa dia Tiara kita ngomong apa? Oh ibu Luna gitu kan. Seperti itu. Jadi ibu Luna itu dengan Ibu Tiara. Seperti itu. Nah terus maksudnya use you more than I itu apa? Maksudnya gini. Ketika kita dalam diskusi atau misalnya dalam berinteraksi atau berbicara, jangan selalu menonjolkan dirimu, ya. Aku tuh begini loh, aku kemarin harus seperti ini loh, gitu. Jadi kamu menceritakan dirimu sendiri dan kamu tidak menyadari bahwa di situ sebenarnya banyak orang dan formal. Nah, dia lebih eksis dengan dirinya sendiri, seperti itu. Ya, ingin menjadi self-center, pusat perhatian. Seperti itu. Ya, bisnislah. Dia cerita, kita dengarkan. Seperti itu. Ya. Nah, kalau misalnya kamu bawa temanmu itu kamu kenalin. Ya. Jangan kamu cuma kenalin dirimu sendiri, temanmu kamu anggurin obat nyamuk. Kasian kan? Jadi kalau misalnya mau bawa teman, ya udah temannya dikenalin juga. Nah, yang tidak boleh dilakukan ketika salaman, saya gini. Itu diremet ya. Sakit ya? Gak salah bu. Oke. Terus jangan suka mendominasi. Dia yang terus dia ngomong, terus kita temannya nggak dikasih kesempatan buat ngomong gitu kan ya. Karena nggak
di FGD seperti itu? Diskusi kelompok. Bukan ketika kamu kerja kelompok itu, diskusi kelompok itu, kamu pernah nggak seperti itu? Pernah. Enggak, kita korban. Oh, korban. Betul. Jadi berlaku seperti itu. Dia ngomong kita didengerin. Oh, jadi apa yang kamu rasakan? Sedih, nggak dihargain. Oh, gitu ya. Sama Nah, nggak punya ide. kenapa? Di-ignore terus. Kesel kan? Nah, makanya kalau kamu tahu, kamu nggak boleh seperti itu. Baru musuh langsung dibilang nggak bisa. Berarti dia tidak mau mendengarkan kita, tidak mau mendengarkan pendapat kita. Jangan sampai seperti itu ya kalian ya. Ya. Oke. Nah, kemudian menggunakan bahasa yang tidak sopan. Ya. Bahasa yang tidak sopan atau guyonan-guyonan atau bercandaan yang garing. Jayus banget. Maksain orang ketawa padahal nggak lucu sama sekali. Ya, beda kalau kamu stand up komedi ya, gitu kan? Beda gitu kan. Nah, hal-hal seperti itu yang jangan dilakukan. Nah, kemudian menjadi pusat perhatian dengan melucu. Padahal nggak lucu. Tapi kalau lucu gimana? Ya itu beda lagi ceritanya. Kalau dia lucu, ya. Kalau dia lucu beda lagi ceritanya, gitu kan? Jangan sok Lucu tapi nyakitin orang lain itu namanya nyindir, gitu ya. Nggak boleh gitu juga, gitu kan? Maksudnya kamu ingin lucu tapi kamu ingin nyemes orang lain, gitu kan? Jangan seperti itu juga ya. Itu namanya kampungan. Itu namanya tidak gentleman. Kalau memang kamu punya masalah dengan orang lain, itu jangan nyemes dengan bercandaan-bercandaan yang menyakitkan, nyindir gitu. Jangan seperti itu. Sebaiknya apa? Kamu panggil atau kamu ajak bicara atau kamu minta waktunya. Enggak juga ajak ribut kali. Minta waktu misalnya, April, saya mau bicara sama kamu, boleh nggak? Saya minta waktunya sebentar aja. Selesaikanlah secara dewasa. Jangan malah perang di medsos gitu ya. Bercandaan, cari temen untuk sebagai provokator kayak gitu. Jangan seperti itu juga. Ya. Oke. Nah, kemudian jangan suka gosip. Gosip itu menyenangkan ya. Makin digosok makin sip. Ya kan? Ya nggak sih? Iya benar. Semakin kamu gosip itu kan semakin dipoles, semakin banyak banget data-data yang bisa keluar, data yang tidak benar, gitu kan? Ya, kalau misalnya kamu dalam suatu perkumpulan, apalagi perkumpulan yang formal, nggak usah ngomongin orang lain, ya. Cerita aja masalah-masalah yang lagi hot news, tapi yang Mirna, tapi yang tidak menyinggung perasaan orang lain. Misalnya masalah perekonomian sekarang seperti apa, masalah politik. Gitu. Jangan gosipin oatmeal itu tau nggak? Kemarin kan dia harus diputus, gitu kan? Jahat. Ngomongin gitu. Terus dia kan curhat sama gue. Terus udah itu ceweknya, lu tuh nggak ceweknya udah punya pacar lagi sekarang. Gosip banget ya kayak gitu ya. Cepet banget gitu gosipnya. Nanti dari saya nyebar ke siapa kamu? Tiara. Dari Tiara nyebar ke teman yang lainnya. Jangan suka gosip. Nah, sama ketika di tempat kerja jangan suka gosip. Karena apa? Dinding-dinding ini akan berbicara. Ya, si bos punya istri baru, kedengaran sama bosnya, dipecat loh. Coba gimana? Ya. Nah, kalau misalnya nanti kamu magang, misalnya, saya nggak tahu nih, UDI ada program magang atau enggak? Ada dong. Ada ya. Kalau kamu magang, kalau kamu diajak gosip sama senior
nggak penting gosip itu. Sekali kamu mau diajak gosip, ya udah selesai sudah. Gini, tergantung bagaimana cara kita menempatkan diri sebenarnya. Oke, mungkin saat itu kamu kan duduk bareng-bareng tuh, ya kan? Biasanya kalau gosip itu kan pada saat makan siang tuh ya, gosip gitu kan. Nah, duduk bareng-bareng. Terus udah itu ada yang cerita begini-begini. Kamu sebagai anak baru, ya kamu mau nggak mau kan cuma duduk di situ, nggak bisa pergi kan? Ya kamu duduk saja, tapi kamu nggak usah komentar. Dengerin aja, dan dengerinnya itu anggaplah itu angin lalu yang tidak usah kamu simpan dan kamu kepo, ingin mencari tahu juga. Ya. Kalau kita pergi meninggalkan kelompok itu memang kita dibilang sok suci, tapi kalau misalnya kita diam saja, nah diam tapi kalau bisa kita mengalihkan pembicaraan yang lebih natural gitu, yang lebih netral. Misalnya gimana caranya kita bisa cut off itu ibu atau bapak yang gosip dengan smooth. Jangan langsung Pak udahlah nggak usah ngomongin kayak gitu, ngomongin aja gak gitu juga gitu. Nah, kita misalnya tiba-tiba oh iya ya kemarin itu tuh di koran tuh ada yang begini-begini. Nah, supaya yang tadi yang gosip beralih dengan topik yang lainnya. Kalau misalnya tidak gosip artis terlain, Ini lagi orang itu yang Tambah parah lagi, double nih, masalah. ketika gini kan kita belajar etika ya, gitu ya. Kita belajar etika dan sopan santun. Ketika kita berada dalam suatu situasi lingkungan formal, gitu ya, itu mendingan perbincangan yang terkait dengan hal-hal negatif itu nggak usah diungkapkan. Kita bicara-bicara yang positif aja, bicara-bicara yang lucu-lucu aja seperti itu, ya. Itu mah sama aja kamu mancing gitu ya, bicara artis cerai, nanti ada yang iya temen kita kan habis cerai, nyambung aja yang lainnya nyamper gitu kayak gas LPG gitu kan. Nah, makanya hal-hal yang tidak baik jangan dibicarakan, ya. Bicarakan hal yang baik saja. Nah, ini tadi salah satu contoh salaman. Ada yang salamnya ditarik, gitu kan? Ada yang dikeruas, ya. Ini salah satu contoh salam memberikan salam yang tidak tepat, gitu ya. Terus, nah ada yang begini loh salamannya. Sukma. Ada yang begini, gimana rasanya ya kalau salaman begini? Tonjok orang langsung. sakit hati. Hah? Tonjok orang langsung. Ini kan, ya, emangnya gue ini menjijikan apa? Kayak gue gak mandi 1 minggu aja. Pernah gak kamu menghadapi gue? Dia salaman. Pernah. Kalau yang mana SD pas berantem minta maaf pasti Ini kok gini, baik kan? Oh, kalau minta maaf terpaksa, ini aja gitu kan. Sakit hati ya kalau ada yang salaman begitu, jangan sampai seperti itu ya, kalian ya anak mukrida gitu ya, jangan sampai seperti itu. Nah, terus limfis tuh kayak gimana? Dia salaman tapi loyo. Loyo kewasa. Apa? Sukma. Dia loyo, jadi nggak, kalau sok kan begini. Kalau ini dia loyo, ya, nggak bersemangat, nggak antusias, Berdua. seperti itu, nggak antusias. Oke, biar nggak ngantuk, kita coba berbagai macam cara salaman. Ya. Kita hitung aja ya, jadi jangan teman-teman sebelahnya ya. Kita hitung dari ujung sana. Nomor berapa kamu? 1, 2, 3. 1, 2, iya mbak. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Satu. Yang satu dengan satu silakan kalian latihan salaman. Mencoba 4 yang tadi. Ya, 4 yang tadi apa yang pertama? Yang pertama tadi apa? Nah, salaman ditarik. Tuh ya. Terus salaman dikeruas. Gitu.
tiga. Hati lu ya. Kalau sama cewek sih ya, level gitu. Dua. Berapa? Gimana? Dua. Kan tari. Boleh. Dua. Ini loh, jangan dulu di sini. Satu di sini. Gue berapa sih? Ini satu nih yang Bang Gil. Hitung kan? Berapa sih? Mana satu? Yang tiga. Dua. Satu lagi. Ayo waktunya gak lama ya, cuma 5 menit aja. Ayo. 5 menit. Bisa. Beda banget. Lu liburan kan? Itu band outdoor. Nah, gue kan mau masih agak dalam sedikit lah. Gue ada di sini, dia ada di sini. Gue di sini nih. Mau dipeluk. Ternyata salah. Sudah? Kalau sudah duduk lagi. Sudah belum? Oke. Saya mau ada yang mewakili untuk mengungkapkan apa yang dirasakan ketika tadi salaman dengan 5 model tadi gitu ya. Dari sisi kanan saya, siapa yang mau bicara? Siapa yang ingin merefleksikan? Ini dia yang pakai baju hitam, siapa namanya? Ini yang sorry. Ya ampun, sorry. Oke, Sari. Sini dong. Sini. Nah, oke. Silakan diungkapkan apa yang kamu rasakan ketika kamu tadi salaman dengan 5 jenis tipe yang tidak tepat. Oke. Pertama sih apa sih ya yang tadi itu ya yang tarik ya, ditarik itu kayak rasanya kayak orang berantem gitu. Iya, kayak orang kelahi gitu, ada masalah gitu. Terus yang kedua itu dikremes banget gitu, kayak rasa kayak Ayam. bukan Ayam. ya pokoknya kayak dendam gitu, kayak Kayak merasa sakit hati gitu ya. Iya. Balas dendam Iya. gitu. Terus kalau yang gini yang ujung tangan doang yang itu kayak merasa ada tangan kita ada megang sesuatu terus kayak merasa jijik gitu atau gimana gitu. Terus yang keempat itu rintis itu kayak orang yang mulai gak ada semangat hidup kayak gitu. Terus yang kelima nggak ada ya?
Ada yang yang salah sih. oh yang itu kayak apa ya, kayak orang-orang sombong gitu, kayak orang ya begitu lah, kayak orang- Apa yang kamu rasakan? ya ada anehnya, ada juga bingung, Nggak enak. iya Nggak nyaman ya? iya. Terima kasih Sari. Nah, ujung sana deh, kayak para pria itu salah satu boleh. Yang pakai kacamata juga boleh. Siapa namanya? Tommy. Tommy. Mungkin Tommy punya perasaan yang berbeda dari Sari ya. Maksudnya perasaan yang berbeda ketika salaman gitu. Iya. Ya paling kalau misalnya yang salamannya biasa ya biasa aja. Yang biasa yang phone tadi. Kalau saya biasa ya seperti untuk respect lah ya. Kalau yang bentuk menarik begini itu kayak apa ya, kayak orang yang menjauhkan diri gitu dari kita gimana. Nah mungkin kita ada salah terus kalau misalnya buat kasar itu saya bingung sih kalau misalnya ada orang yang nggak bisa perhatian sampai terlalu gede iya. Kalau ini saya kalau jadi cowok dan kalau cara begitu jadi merinding gitu gimana? Merindingnya kenapa? Gede gitu dan orang Lebay gitu. Iya, kok salaman cuma satu jari. Iya, terus Mungkin habis pedicure kan. Oh ya. Yang ampunan bang. Kayak orang mau dicium. Terus Exactly. Ya, saya lupa itu masuk lagi. pikiran saya udah dari cara orang itu salaman gitu mungkin kita bisa dikit terima kasih Tommy. Kalau berarti ada dua pendapat yang berbeda ya. Kalau tadi Sari ketika salamannya ditarik dia merasa ini orang kayaknya ngajak berantem nih ya kayak gitu kan. Tapi kalau si Tommy dia punya apa namanya pemikiran yang lain. Ini orang menjauhkan diri atau bisa jadi dia agak minder sama kita seperti itu ya. Nah secara overall kalau misalnya Sari merasa nggak nyaman ya. Tapi kalau misalnya si Tommy tadi dia merasa tipe salaman tadi itu menunjukkan tipe kepribadian dari masing-masing seseorang. Itu menurut pendapatnya si Tommy. Tapi apakah itu betul atau tidak boleh diteliti loh, gitu ya? Boleh diteliti silakan. Apakah gaya salaman itu menunjukkan tipe kepribadiannya dia seperti itu, ya? Atau mungkin kamu punya kasus real itu juga bisa menjadi fenomena gitu ya. Nah, ya, jadi memang akan sangat tidak nyaman sekali ketika kita salaman dengan 5 jenis tipe tadi. Kecuali yang firm ya. Memang kalau yang firm kan kita respect dengan orang itu, kita menghargai dia, menghormati dia. Oke, lanjut. Ya. Oke. Yang tepat ya salamannya itu dengan firm. Saya mau kasih contoh siapa ya? Kamu di sini. Asya. Ya, jadi ternyata salaman yang tepat itu nggak cuma salaman yang firm aja, nggak salaman yang firm, tapi nggak lebih dari 3 detik. Ya, salamannya itu nggak lebih dari 3 detik, gitu ya. Nah, terus udah itu, ini elbownya itu kelihatan banget mantap gitu ya. Nah, kelihatan mantap gitu ya. Terus nggak usah dipegangin gini mentang-mentang Sari bening Asya. Saya udah bilang ya, saya tuh suka sama panggil nama orang. Ya, kalau misalnya Asyanya bening gitu ya, salaman cowok gak usah dilihatin, gak usah dipegangin gini gitu ya. Nah, harus ada kontak mata. Ketika salaman harus ada kontak mata seperti ini, gitu ya. Jangan kalau salaman, ya Sukma gitu ya. Jadi harus yang ada kontak matanya. Nah, seperti itu. Ya, itu etika
beda lagi ceritanya gitu. Oke. Kita belajar etika di sini. Oke, terima kasih Asya ya. Nah, jadi seperti itu. Yang tepat kalau kamu salaman harus ada kontak mata. Ya. Kontak mata itu menunjukkan bahwa kita menghargai dia. Kalau kamu salaman nggak ada kontak mata, wah itu apa namanya, kamu tidak menghargai orang yang kamu ajak salaman, dan orang yang kamu ajak salaman pasti akan sakit hati. Okay, next. Ya, salah satu etika juga adalah penampilan. Penampilan itu dilihat dari apa? Basic, ya. Bagaimana cara kita berpakaian dan juga grooming, ya. Oke. Sari, sorry ya, tadi saya lihat kamu pakai celana sobek-sobek gitu ya. Oke. Sebaiknya kalau di kampus itu pakai celana jangan yang sobek-sobek gitu ya. Sebaiknya pakai celana ya yang utuh lah ya, jadi tidak sobek-sobek seperti itu. Boleh pakai jeans, ya, boleh pakai jeans asal sopan, ya, rapi. Suatu ketika saya pernah ajak mahasiswa kami untuk company visit di pabrik, ya, pabriknya, pabrik X, pabrik cukup besar. Oke, saya sudah bilang ke anak-anak, kalian pakai baju yang nyaman, ya, boleh pakai celana jeans, ya, tapi atasannya harus kemeja kerah, karena kita membawa nama baik Ukrida. Terus nggak usah pakai high heel, soalnya itu pabrik agak licin, jadi kalian pakai sepatu kets aja. Yang penting tertutup, tidak boleh pakai sendal. Wah, terserah deh kalau pakai sepatu boot, nggak boleh lah ya pakai sepatu kets gitu kan. Nah, kemudian ada satu anak gitu ya, mungkin dia sangat fashionable sekali gitu ya. Dia pakai baju yang lagi model sekarang yang ininya bolong gitu loh. Nah, jadi ini kerah, bukan apa sih ini? Pokoknya ininya bolong lah, kelihatan ininya gitu, bolong. Terus celananya sobek-sobek begitu. Metal. Apa yang saya lakukan? Pada saat kunjungan, saya pinjemin shawl. Waktu itu temannya ada yang bawa shawl. Kamu pakai shawl ya? Karena yang kamu lihat itu pabrik di mana yang bekerja di situ adalah buruh pabrik. Yang ada ntar buruhnya ngeliatin kamu pakai baju seksi banget seperti itu. Ya, itu kan kurang tepat. Kalau misalnya dia ke mall atau ke pesta, boleh lah ya. Mau pakai yang ini bolong kayak gitu kan ya. Yang mungkin kayak kemben kayak gitu. Terserah lah. Ya. Kalau mau ke pesta gitu kan ya. Tapi ini mau ke pabrik, yang dilihat buruh gitu ya. Lu mau ngecekin buruh gitu kan. Nah, dan yang selanjutnya juga kan jadi image-nya nggak bagus. Oh, kok pakaiannya seperti itu gitu kan ya. Nah, makanya saya langsung kasih dia shawl supaya dia juga nyaman, buru-buru tuh juga tidak tergoda seperti itu. Kalau nggak ntar dia nggak bisa konsentrasi kan ya, masukin ngepak-ngepakin barang gitu. Oke. Jadi memang harus diperhatikan ketika berpakaian. Ya, penampilan itu penting. Ya. Nah, untuk laki-laki ini saya kasih contoh ketika di kantor ya. Mungkin kalau di kampus, kalau untuk fakultas UDI sendiri ini, apakah ada aturan harus wajib pakai kemeja kerah atau enggak, kan tergantung dari fakultasnya ya. Kalau di tempat saya memang di mata kuliah saya memang harus wajib ya pakai baju kerah. Nah, boleh aja kau pakai kaos ya. Tapi sebaiknya kaos itu yang kerah juga, jadi kayak polo shirt, rapi. Lihat lah, misnya aja rapi. Misnya aja rapi. Oh ya, tinggal 10 menit lagi. Maaf, saya kalau udah ngoceh lupa. Ya, jadi harus benar-benar bisa menempatkan diri. Ini kampus ya, nak, bukan mall, bukan pasar seperti itu. Ya. Nah, kemudian kalau laki-laki sih biasanya pakainya warnanya netral ya, hitam, biru gitu kan ya. Nah, tapi sebaiknya kalau laki-laki, kalau celananya hitam,
kaos kakinya juga ikutin warnanya hitam, sepatunya juga hitam, pantofel. Ini kalau orang kerjanya. Jangan celananya hitam, kaos kakinya merah, cetar, terus kemudian sepatunya coklat, gitu ya. Nggak matching banget kan? Nah, makanya perlu tuh namanya kematchingan itu perlu, gitu ya. Matching itu perlu. Kemudian kalau perempuan, salwar tuh kayak baju sari. Kalau orang India kan sari itu kan baju kehormatan ya, baju sari. Ya. Nah, perlu diperhatikan sepatunya. Ya, biasa kalau perempuan kan semua di matching-matchingin ya. Sepatunya coklat, bajunya coklat, aksesorisnya semua nuansanya coklat-coklat gitu kan ya. Nah, kalau kita lihat perempuan itu biasanya yang sering dibawa apa? Tas jinjing gitu kan ya. Terus kemudian ada jam juga, ada sedikit perhiasan tapi nggak usah terlalu banyak glamour banget gitu kan ya, nanti dijamret ya. Terus juga kosmetiknya juga yang soft aja, nggak usah pakai bulu mata badai gitu ya. Kayak Syahrini gitu ya. Yang kalau kuliah ya nggak usah pakai bulu mata ya kalau kuliah ya. Mau biar matanya lentik, maskara cukup gitu ya, nggak usah pakai bulu mata badai. Oke, kemudian ya sepantasnya lah kita pakai baju, ya sepantasnya. Oke, next, grooming. Grooming ini adalah basic, ya, dasar, yang sangat esensi, penting sekali. Apa yang diperhatikan dari grooming? Yang pertama, rambut, gitu ya. Kalau orang Jawa tuh bilang rambut itu mahkota. Ya. Rambut itu harus rapi. Kalau rambutnya panjang ya diikat aja. Poninya juga kalau bisa ya jangan sampai nutupin muka begini. Kangen band gitu ya. Atau rambutnya model sekarang yang dipang-pang gitu ya. Nah, ya. Rambut itu harus rapi, benar-benar rapi. Ya, dan tidak ribet. Ya. Nggak misalnya kamu lagi presentasi dikit-dikit, ya begini, dikit-dikit begini gitu kan ya, nggak konsentrasi gitu kan ya. Nah, harus rapi. Terus kemudian kuku. Kenapa ini penting? Bayangin deh, kalau kukunya hitam-hitam. Ya, kuku panjang boleh nggak? Boleh kuku panjang, yang penting bersih. Boleh kuku panjang tuh boleh, yang penting bersih. Karena kalau kukunya hitam-hitam, ya, kan jorok ya dilihatnya ya, kayak gitu. Nah, grooming itu salah satunya itu. Kita harus bisa merawat diri kita, menjaga kebersihan diri kita. Skincare, ya kalau kulitnya kering ya pakailah body lotion. Laki-laki boleh pakai body lotion? Boleh, ya. Siapa bilang nggak boleh? Ya, boleh aja. Oke, odornya apa? Tahu nggak? Odor ini bau. Bau ini bisa dari bau mulut, bisa bau badan. Ya. Kenapa saya tuliskan di sini? Ini penting sekali. Ada rekan saya pernah cerita sama saya, gitu kan ya. Lo tau nggak? Kemarin tuh ada karyawan kita baru, gitu kan, yang dia bau badan. Gimana ya, gue mau negur nggak enak kayak gitu kan, tapi kalau nggak ditegur baunya aduhai gitu ya, ruangan itu. Lagi pula di situ ada ibu hamil yang sangat sensitif sekali gitu kan. Terus akhirnya ada temannya dia yang lebih senior, dia kasih apa? Tawas. Kamu pakai tawas? Gue tahu, saya bawa tawas. Bentar ya, saya bawa contoh tawas dan bedak MDK. Kamu tidak tahu ya. Bagus nih, murah meriah nih, tapi dahsyat. Saya nggak promosi ya di sini ya. Cuman, Ya aku nggak pakai papaku. oh, Papaku pakai itu. ya, ini bisa dipakai untuk laki dan perempuan. Ini tawas nih, tawas. Ya, tawas itu sebenarnya kapur sirih yang dipadatkan. Ya. Nah, ini memang untuk bisa mengurangi bau badan. Sekarang kalau kita bau badan kan kita nggak pede ya. Yang pertama kita nggak pede. Yang kedua juga mengganggu teman-teman di sekitarnya. Ini menurut kalian mungkin sepele tapi ini sensitif loh. Ya, ini sensitif. Ini murah ya. Kalau misalnya deodoran, mungkin kalau ada yang pakai deodoran itu efeknya memang tidak terlalu bagus, gitu kan? Karena dia kan kimia. Kalau
Ya, bikin kuning di baju ya. Kalau ini atau ini tidak. Gitu ya. Ini kan herbal. Seperti itu. Gue kayak orang jualan. Saya hanya memberikan contoh karena kan tadi siapa tahu nggak ada yang tahu tawas gitu ya, saya bawain gitu kan. Itu modelnya kayak sabun mandi ya, Bu ya? Iya, jadi ini, jadi gue buka ya. Bu, bikin burken ya, Bu? Enggak bikin burken. Tahu nggak burken? Tahu lah ya. Ini seperti batu kristal, tapi jangan disalahgunakan untuk membuat cincin akik ya. Oke, ini dipakai biasanya dipakai setelah mandi. Kamu kan sudah keringkan badan kamu dengan handuk. Ini kamu basahin aja dengan air. Kamu usap-usap aja di bagian-bagian yang memang banyak memproduksi keringat. Ini kalau misalnya dipakai di kaki juga bagus. Jadi kaki kita tidak bau. Karena kan kita kan kalau keringetan kakinya bau ya. Kalau nggak pakai kaos kaki, ini bisa dipakai. Bau mulut itu kalau misalnya udah sikat gigi masih bau mulut, kamu ngemut permen mint aja. Masih bau. Enggak juga lah ya, keterlaluan kok. Ya kalau masih bau berarti ada masalah di pencernaan dan harusnya kamu konsultasi kepada dokter internis. Berarti ada masalah di ususmu. Kenapa? Ya, atau gigi yang bermasalah itu juga bisa bau mulut seperti itu. Ya. Oke, saya nggak akan banyak-banyak berpromosi ini. Ini sangat mudah didapatkan. Kamu bisa beli di pasar Koplo juga ada, ya. Di apotek juga ada. Dan ini murah, ini bisa dipakai bertahun-tahun ya. Satu ini isinya 12, jadi kamu bisa ngirit. Gue kayak orang jualan ya. Ini kalau udah salah yang ini sekitar 25-an deh. Ibu bawa stok nih. Kopro banyak, langsung nitip. Ini juga ada dijual di online, beli aja di online ya. Dikasih air dulu, dibasahin terus diusap-usap. Diusap-usap gitu kan ya. Ini diusapnya lembut, jangan dikenceng-kenceng gitu ya, luka-luka nanti badannya gitu kan. Oke, tapi ini salah satu cara dimana mengurangi bau badan karena itu sangat-sangat mengganggu sekali. Sepele tapi mengganggu, ya kan? Cantik-cantik, ganteng-ganteng tapi bebe, bukannya rambut. Kalau misalnya ada jenis rambut yang lepek gitu kan ya, sebaiknya pakai sampo yang nggak terlalu nggak terlalu yang banyak memproduksi minyak seperti itu. Banyak ya, aku juga inget ya. Rambut berminyak, sampo untuk rambut berminyak tuh ada, tuh kayak Dove punya juga ada. Ada rambut, carilah sendiri di situ. Ya, oke. Nah ini grooming, ya. Next. Nah, etika di tempat kerja. Ya, etika di tempat kerja itu banyak ya. Ketika terima email, telepon tadi saya sudah jelasin. Voicemail jarang-jarang ya. Di sini kayaknya nggak terlalu banyak ada voicemail. Cellphone, ya. Kemudian answering machine jarang juga gitu ya. Oke, next. Oke, ketika di tempat kerja, kalau pakai bahasa Inggris ya tergantung perusahaannya. Kalau perusahaannya pakai bahasa Inggris, ya pakailah bahasa Inggris. Tergantung kamu bekerja di mana. Kemudian kamu bisa memanfaatkan SDM yang ada, ya. Selain itu, kamu juga harus tepat waktu. Jangan suka ngaret. Janjinya jam 8 mau ketemu klien, tapi dia baru datang jam 9, ya. Sama lah kalau kamu pacaran, kamu nggak mungkin mau ngaret kan? Jam 7 kalau bisa jam 7:15 sudah sampai depan rumah dia, gitu kan ya? Nah, kalau bisa seperti itu, gitu. Jam kuliah. Nah, kemudian yang selanjutnya bagaimana kamu bisa berinteraksi dengan atasan dan bawahan. Kamu bisa menempatkan dirimu ketika kamu bicara dengan atasanmu dan bicara dengan rekan kerjamu atau dengan bawahanmu. Ya. Kemudian
ketika kamu di tempat meeting, bagaimana perilaku kamu? Itu yang perlu diperhatikan. Dan hospitality itu sopan santun ya, pertama ya. Jangan cemberut aja, kerja kok cemberut terus, atau ini anak gak pernah senyum jutek, seperti itu. Orang juga mau deketin juga takut kan ya. Next. Oke. Saya ingin menekankan email. Seringkali, ini bahasa Inggrisnya bisa dibaca sendiri ya, tapi intinya gini. Seringkali mahasiswa kalau kirim tugas melalui email nggak ditulis subjeknya, ya, nggak ada kata-kata manis buat dosennya di badan teks gitu. Cuma yang ada attach file doang, titik send. Dosennya bingung ya, ini siapa, mahasiswa angkatan berapa, apalagi saya yang sulit sekali mengenal nama dan kadang suka salah mengenal nama. Yang dikirim tugas, tapi di subjeknya nggak ada, di badan teksnya juga nggak ada, cuma tulis file send, selesai. Yang penting aku sudah kirim. Masih penting kalau pakai email pribadi, Bu. Ada yang pakai email pribadi. Nah, pakai email pribadi pula. Ini siapa? Misalnya namanya QQ. QQ91 gitu kan? @yahoo.com. QQ ini siapa? Yang punya mahasiswa namanya QQ gitu kan ya? Gitu. Ya kan? Loh iya pakai nama yang ada di email yang resmi. Email Ukrida ya pakai email Ukrida. Subjeknya ditulis dong. Misalnya tugas psikologi industri organisasi _Sukmarani gitu kan? Angkatan berapa? Baru Dear Ibu Sukma. Itu dong. Bersama dengan ini saya mengirim tugas apa namanya? Industri dan organisasi bla 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 bla. Saya, misalnya saya Amelia angkatan 2013 ingin mengirim tugas ini. Adapun tugas terlampir dalam attach file kan gitu. Nggak cuman attach file send aja gitu kan, bingung ini siapa gitu kan ya. Kebayang nggak kalau misalnya mahasiswanya kayak kedokteran, banyak banget ya, beratus-ratus, ini siapa aja gitu kan. Kasihan banget dosen mulu cuma mau identifikasi itu doang kan, waktunya lama ya itu. Dan bahasanya juga harus yang sopan ya. Kalau misalnya belum kenal sama sekali, yang pakai kepada yang terhormat ya. Nah, selain email, telepon nih. Kadang mahasiswa tuh suka gimana ya, gemes gitu saya sama mahasiswa ya. Telepon mau janjian bimbingan, tahu jam berapa? Jam 11 malam. Lu pikir dosen 24 jam on call? Sewaktu-waktu bisa, Bu, saya mau bimbingan, bisa nggak? Menurut ngana. Itu harus tahu waktu. Dosennya jam 11 sudah tidur kali, dia bukan jaga pos ronda ya. Ada tengah malam 11, ada jam 11. Bu, punya saya nggak valid, Bu. Itemnya gimana dong? Nah, ampun. Saya sampai begini, kadang nggak saya jawab. Ya, baru besok saya jawab, maaf, tadi malam sudah tidur. Itu tuh kayak gitu ya, ingat ya, dosen tidak digaji untuk 24 jam ya. Sewaktu-waktu bisa menerima email dan telepon dari kamu. Bukan restoran cepat saji. Ya, ini biasa yang ketawa-ketawa itu adalah pengalaman pribadinya mereka masing-masing ya. Oke. Ya, terus oke, ini etika dalam telepon juga. Nah, kalau telepon itu sebaiknya tidak sambil ngunyah-ngunyah. Telepon tapi sambil makan permen, ya, sambil makan nasi, sambil minum gitu, nggak denger dia ngomong apa. Terus ingat, ternyata 70% itu adalah nada bicara kita. Kelihatan ini pribadinya ini ramah, jutek, itu kelihatan dari nada bicaranya. Ya. Kalau kata-kata tuh cuma 30%, tapi nada bicara itu 70%.
dia welcome atau tidak dengan kita tuh dari nada bicaranya. Oke? Ya, sebelum berakhir, boleh nggak setelah kajian dulu? Oke. Saya kasih video grooming ya. Ini udah ya, belanjaan saya masuk. Yes, sis. Hi guys, it's Chriselle, and today's a little different. I'm actually the stylist of today's shoot, so I'm gonna be super busy. So Mallory is gonna actually take my place and be the host and show you guys all around. And today we're actually talking about what to wear to work, what's appropriate, what's not appropriate. So let's go. Hey guys, it's Mallory. I'm here at the Job Ready photo shoot. We're going to talk to some stylists and professionals about how to dress right for your interview. Come check it out. Tell me why we chose this way for entry level. When you start on a job and you come in at an entry-level position, again, you want to look professional, so you have the big suit top, but you have a button up that is maybe instead of a clean, white, crisp button up, it's more of a plaid, because plaid is a little bit more casual, I feel like. Then we paired it with a really deep navy blue pair of trousers. Instead of black street top with the black trousers, you want to dress it down a little bit, make it a little more casual. And then brown shoes with a brown belt. Anything brown will instantly make an outfit more casual and a little bit more earthy. Right. Yeah, so this is a perfect look for anyone that is a job. I feel like for most entry-level positions, a tie is generally not required unless it's maybe a meeting day. If you're going to a meeting, maybe you should put on a black tie. So tell me what you got going on here. This is adorable. Here is our pencil skirt, and we're pairing it with a nice loose top. Very, very cute. And she's getting ready to go to an entry-level interview. So why did you pick this outfit for an entry level versus a higher level or a creative job? We don't want to do too much with this look, just keep it simple and cover it up. And I'm also going to be pairing simple jewelry with it. We don't need to do too much with this look. Whereas with a higher level job, I'd probably add on a blazer and maybe a statement necklace. I was just going to ask if you were going to add a jacket or something like that. Not with this look. Like I said, I'll probably just add some dainty jewelry and that's about it. Very simple. So is this another entry level look we have here? It is. We teach our model in this really basic look, and I thought it was perfect for an entry-level position because it's not intimidating like a black on black suit, but it has a little bit of a color combination, and we paired it with a white blouse, which is definitely a basic that every working girl should have. And then we pair it with these almost khaki green trousers, and again, it's an earthy color. So it goes very well together, it's professional, it's clean, but not intimate. Awesome. And I see she's got an awesome watch here and a ring as well. What's your thought on entry level accessories, basically? A little too much, what do you get? It really depends on where you're working, because if you're working at like let's say a fashion PR house, then you could be creative and layer on that jewelry. A watch is great because first of all it's trendy, but yet at the same time it still looks professional, like you're welcome. I love men's watches. I do too. A real men's watch. So it just gives an accent to the outfit. It shows that you know how to accessorize without, overdoing it. So coming into an entry level position, obviously we're not making the big bucks yet. So what are some tips that how you can style yourself but not break the bank? Stick with a white blouse and also a basic blazer. Probably more of a black or white blazer versus a color blazer because it's more versatile. I'll probably get more wear out of it. Sure. And then a pair of pretty thin trousers.
white one or any other color like this, and just button it up, and just to make it pop out a little bit more, we added a solid color skinny belt. And then we added sandals with these. And then some simple earrings, and that's it. Would this the dress be appropriate to wear without this button up underneath it? Definitely not. Okay. I think if you wore it without it, it would look more like as if you were going out to dinner. Okay. You don't want to do it for a corporate look. That's why we added a shirt. So say one is transitioning from an entry level and up into a higher level in the company, so that they don't have to spend $1 million to get a brand new wardrobe. How can we take their existing pieces and kind of morph it into something like this? Definitely a collar shirt, skinny belt. You can even put a cardigan over it. That's another key piece to have. Hi, this is adorable. Is it cute? This is one of my favorite looks of the day. This is actually one of the more creative looks. So if you have more of a creative job, like creative agency, still keeping it professional again, we have the wide leg slacks, we have the fitted blazer, and a button-up blouse. So it's all classic to life. I think more creative position you are able to put more color and print. So here we mixed up polka dots along with stripes. But there's small polka dots and smaller stripes, so it's not too overwhelming. It's kind of an updated classic look. And how far is too far with the creative position? My rule of thumb whenever I'm dressing myself, especially for work or being a client, is don't show too much skin. For instance, we are showing a little bit more skin up here with her neckline, so we kept her bottom a little bit more covered up and conservative. It's also a balance, figuring out what to cover up and what not to show too much of. What about jewelry? I think she's got these awesome bangles on here, and they're a little bit more like, wow, pop for the executive or entry level. Exactly. I think when you are in a creative position, take full advantage of being able to mix and match different ankles, necklaces, earrings. I would say stick with one key piece. If it stacks of things like here, we got the neck area there. If you have a strong statement necklace, I would probably minimize how many ankles you put on. And again, what I don't like to do is having a big chunky statement necklace and having your time. So it's usually one or the other. Again, it's all about balance. It's been an exhausting day. We've learned so much about appropriate outfits to wear at every type of interview. Entry level, mid-level corporate, and creative. Stay tuned for more Get That Look on Fawn. Ya, baik. Video tadi mengakhiri pertemuan kita, workshop kali ini. Mulai sekarang, Anda menerapkan diri untuk bisa beretika dan bersopan santun yang baik ya. Supaya ketika nanti Anda di luar dari Ukrida, orang tahu kok ini mahasiswa Ukrida itu seperti ini. Oke? Kita akhiri, terima kasih dan sampai bertemu lagi. Okay, for those who are staying until this time, thank you so much, and I hope you learned a lot from this workshop. Please fill in the questionnaire delivered to you. Also, we'll be distributing it. It's your certificate, your certificate for participating in this. It is official. And then after you finish it, don't forget to take a picture, all of us, with that background. Yeah. So I hope you can manage, you can help us manage the chair so that everybody can get around in the center here.